langkah-langkah para mitra kalau ingin supaya tidak ada fitnah ketika kita demplon, itu paling tidak setiap mitra ini wajib untuk memfoto, ya, mendokumentasikan sebelum aplikasi produk BSR atau fotosintesa ini, terutama materi yang kita bahas adalah materi BSR dan fotosintesa. Nah, supaya tidak ada apa namanya uh, fitnah di kemudian hari gitu kan, seolah-olah produk kita tidak ada respon, padahal ketika saya cek hasilnya sudah cukup luar biasa untuk pertumbuhan vegeta. Nah, maka dari itu nanti akan saya sampaikan ya materi bagaimana caranya kita di dalam mendampingi demplon. Karena setiap para mitra yang sudah pintar closing itu jangan dilepas, harus didampingi sampai tuntas ya. Kalau tidak didampingi nanti akan tidak sesuai harapan ya. Sustainability dulu ya. Karena memang mungkin banyak para mitra yang tidak bisa mengikuti meeting sore hari, ada kesempatannya di malam hari. Nah, ini akan saya sampaikan dulu tentang narasi-narasi yang dibangun oleh PT BES mengenai pertanian kekinian dan masa yang akan datang. Jadi yang namanya pertanian ya adalah sebuah aktivitas ya, jantungnya kedaulatan sebuah negara. Makanya ketika perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bukan hanya sebatas karena sudah tidak bisa lagi menjalankan syariat di Mekah ketika itu karena sudah ada hukum. Apa hukman jahiliyahun wa manasan hukmalikum yuqimun, tapi ada yang utama diperintahkan berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah karena di situ harus menyusun apa yang diamanahkan menurut konsep ilahiyah. Ketika tibanya Rasulullah berhijrah di Madinah, maka undang-undang pertama kali dibawa undang-undang agraria. Ini terkadang kita tidak sampai ke sana ya memahami. Kenapa undang-undang agraria? Karena inti daripada kehidupan manusia itu setelah melaksanakan ibadah kepada Allah, manusia itu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Makanya penyusunan undang-undang agraria ini ya, jadi karakter kaum muhajirin itu adalah tijarah, berjualan, berniaga. Nah, karakter kaum Ansor yang ada di Yasrib di Madinah adalah bertani. Nah, ketika ada kesempatan waktu berkunjung ke Madinah ketika umroh, ternyata memang di sana banyak sekali sumber mata air. Ya, nah, makanya Rasulullah membangun konsep dasar, ya, membangun sebuah negara ketika itu adalah pertanian dijadikan nomor satu. Cuman bedanya pertanian di Timur Tengah dengan pertanian di tropis berbeda ya. Nah, tapi ada yang harus kita ambil bahwa perjuangan Rasulullah menata pertanian di nomor satu kan ya. Maka konsep-konsep yang turun beberapa surat makiyah pun menyampaikan alazi atamahum minggu wa manumiho. Jadi keamanan akan tercipta jika ketersediaan pangan itu tercukupi. Nah, maka intinya sebuah negara yang ingin berdaulat itu dilihat dari ketersediaan pangan tercukupi dulu. Ya, maka dari itu konsep sustainability ini kita kembalikan pada konsep ilahiyah bahwa dengan konsep ini kita sedang mempersiapkan produk pangan yang betul-betul baik dan menyehatkan. Seperti beberapa ayat yang sering kita sampaikan, fal yang dulu misalnya ila ta'am. Hendaklah setiap manusia memproduksi produk pangan itu betul-betul baik dan menyehatkan. Tentunya sarana pertanian yang digunakan pun terbebas dari unsur-unsur yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, yang pertama inilah konsep sustainability, yaitu kita diperintahkan untuk menyediakan produk pangan yang baik dan menyehatkan. Yang kedua, kita sedang mempersiapkan lahan-lahan subur pertanian ya di negara Indonesia ini melalui para mitra PT BES, kemudian mengedukasi para petani di daerahnya masing-masing, yang tentunya bagaimana produk-produk PT BES ini bisa sampai dan diterima oleh para petani ya, karena produk PT BES ini memiliki 5 keunggulan yang sering kita sampaikan. Yang pertama adalah produknya ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, selain produknya ramah lingkungan, yang kedua adalah bahwa produk PT BES jika digunakan oleh para petani akan ada efisiensi biaya. Jadi ada penghematan biaya produksi. Yang ketiga, bisa meningkatkan efektivitas hasil. Yang keempat, produk PT BES praktis, maka tidak ada lagi istilah-istilah yang membingungkan buat para petani, baik itu fermentasi ataupun apapun saja yang membingungkan ya. Yang kelima, hanya di PT BES biaya pengeluaran berupa pembelian sarana pertanian dirubah menjadi peluang bisnis. Nah, yang 5 ini silahkan pahami dan silahkan sampaikan pada para petani di daerahnya masing-masing. Jadi di sini bahwa produk pertanian PT BES ini siap berkompetisi ya untuk menata pertanian untuk saat ini dan yang akan datang.
Itulah konsep sustainability yang sedang digaungkan ya narasi-narasi ini ya oleh tim konsultan melalui program-program edukasi. Dari konsep sustainability ini atau pertanian berkelanjutan ini hendaknya tidak semulus apa yang kita perkirakan. Di situ ada yang suka, ada yang tidak suka, itu bagian sunatullah. Bagi yang suka berarti satu frekuensi, kita sedang menata dan sedang memproduksi produk pangan itu betul baik dan menyehatkan, serta kita sedang mempersiapkan juga lahan konservasi pertanian untuk generasi yang akan datang. Bagi yang tidak suka berarti memang bertentangan. Biasanya para kompetitor yang memang berbisnis ya dengan berbisnis yang memang tidak mengarah kepada edukasi yang lebih baik. Gitu. Maka dari itu, bagi PTBES, bagi tim konsultan pertanian ya kita tidak ambil pusing. Yang penting kita tetap berjalan dan terus berdakwah kepada para petani di daerahnya masing-masing terutama ya untuk edukasi ini yang tentunya kita sedang memproduksi produk pangan itu betul-betul baik dan menyehatkan. Kemudian kita sedang menata lahan-lahan supaya lahan pertanian ini harus terus berkelanjutan ya jangan sampai berhenti ya di tengah jalan karena memang banyak permasalahan yang ada. Inilah sebuah konsep sustainability yang di dalamnya ada konsep LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. Petani jika ingin untung harus mampu menekan input pengeluaran berupa pembelian sarana pertanian, yaitu dua variabel yang paling penting yaitu pupuk dan pestisida. Nah, di PTBES, alhamdulillah 4 atau 5 produk yang ada di PTBES ini sudah bisa mengganti pupuk dan pestisida dari luar. Maka dari itu, inilah program sustainability yang harus dipahami oleh seluruh mitra PTBES. Bapak dan Ibu semua, bercerita tentang pertanian di Indonesia dan bercerita tentang pertanian di dunia luar, ya tentunya kita harus mengikuti juga ya. Karena adanya revolusi hijau bergulir tahun 70-an di Indonesia ini, itu adalah sebagai solusi pertanian saat itu. Ya, tapi untuk saat ini, itu tidak bisa dijadikan sebagai solusi. Kenapa? Karena dampak penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak terkontrol, itu akan menyebabkan berbagai banyak sekali permasalahan, sehingga pertanian di Indonesia ini banyak yang tidak sesuai harapan. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, tapi tanaman masih diserang oleh hama dan penyakit tanaman. Nah, maka dari tahun 2014 ya, para ilmuwan Amerika Serikat memprediksi umur pertanian ya di dunia ini, di muka bumi ini tidak lebih dari 60 tahun lagi. Ya kalau kita melihat kalender Islam saja ya, umur dunia mungkin tidak seberapa lagi ya. Ini 60 tahun jauh lebih lama lagi kalau menurut saya. Tapi apapun yang disampaikan, ini semua berdasarkan daripada kajian-kajian ilmiah. Jadi Amerika itu sudah menata pertanian jauh lebih tertata dibanding Indonesia. Makanya di sini ada beberapa ilmuwan, para pakar pertanian di Amerika Serikat yang memprediksi bahwa umur pertanian itu tidak lebih lagi dari 60 tahun. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena sudah terjadi degradasi kerusakan tanah. Ya, degradasi kehilangan unsur hara di dalam tanah. Kenapa bisa terjadi kehilangan unsur hara di dalam tanah? Nah, kehilangan unsur hara di dalam tanah itu berhubungan, ada korelasinya dengan ledakan penduduk, ya, populasi jumlah penduduk di dunia ini. Sehingga apa yang dipanen selama ini tidak sesuai dengan apa yang dikembalikan ke dalam tanah. Dan inilah prediksi-prediksi orang ilmuwan Amerika Serikat ya, di bidang ilmu pertanian tahun 2014 dulu. Nah, kemudian kalau kita bercerita tentang tentang konsep-konsep pertanian ilahiyah, apa sih sebetulnya konsep pertanian yang diinginkan, yang supaya bisa sustain, berkelanjutan sampai kapanpun. Nah, makanya kita di sini diberikanlah pembelajaran oleh alam bahwa pertanian ya supaya terjadi sustainability atau berkelanjutan itu syaratnya kita belajar kepada hutan. Hutan ini tidak pernah ada yang mupuk, tapi kenapa bisa subur? Kenapa bisa menyimpan air? Kenapa bisa menghasilkan oksigen yang begitu melimpah? Kenapa bisa menghasilkan biji bumi dan buah? Dan di situ tersimpan kekayaan yang memang tidak ternilai harganya yang disebut dengan mega biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang Indonesia ini dijadikan nomor 1 dunia, ya. Mega biodiversity. Nah, kemudian kalau bercerita tentang pertanian, sudah saatnya kita belajar kepada alam, yaitu kenapa hutan ini tidak pernah ada yang mupuk,
tapi bisa menghasilkan oksigen yang melimpah, biji beli umbi dan buah-buahan yang melimpah, bisa menyimpan air. Nah, ternyata inilah sebuah konsep yang harus kita pelajari bersama. Kita harus kembali pada konsep ilahiyah yang memang diajarkan oleh alam, yaitu bahwa kita ya sebagai kata insan pertanian atau praktisi pertanian, meskipun kita bukan petani asli ya, maka inilah sebuah konsep yang disebut dengan natural fertilizer konsep. Natural fertilizer konsep atau konsep pertanian atau pemupukan alami, inilah yang diajarkan oleh hutan. Makanya hutan kenapa tanpa ada campur tangan manusia tetap lestari. Rusaknya hutan oleh manusia karena adanya tadi peralihan fungsi ya, peralihan fungsi yang menyebabkan ekosistem yang ada ikut rusak ya, ditebang dan lain-lainnya, akhirnya terjadilah kerusakan dan menimbulkan bencana besar ya. Nah, maka dari inilah sebuah konsep natural fertilizer konsep ya. Yang pertama, kenapa bisa sustain sampai sekarang? Karena tersedianya karbon organik. Karbon organik atau senyawa organik adalah senyawa ataupun unsur yang dibutuhkan oleh bakteri atau mikroorganisme ya sebagai energi untuk berkembang biak, untuk bekerja ya. Karena bakteri ini karakternya berbeda-beda. Ada yang mendekomposisi atau mengurai ya berbagai bahan organik dan lain-lain. Nah, senyawa organik inilah sebagai makanan ya, sebagai makanan yang paling penting untuk aktivitas mikroba. Kemudian ketersediaan unsur hara. Nah, unsur hara ini bisa didapatkan dari aktivitas bakteri tadi ya. Dari sini kita berpikir bahwa inilah sebuah konsep natural fertilizer. Jadi daun-daun yang jatuh, pohon-pohon yang sudah tumbang, kemudian bangkai-bangkai binatang buas, kemudian bangkai mikroba dan lain-lain, itu semua adalah bahan organik. Nah, bahan organik tersebutlah yang salah satunya setiap makhluk hidup ya, yang tadinya hidup itu pasti akan mengandung karbon organik. Nah, karbon organik itu dari aktivitas sebagai penyuplai energi untuk mikroba, sehingga nanti akan tersedialah unsur hara berupa yang disebut dengan nutrien. Kemudian dari aktivitas ini pun melalui proses composting, proses penyerahan materi organik yang bersifat kompleks menjadi sederhana dalam kondisi baik anaerob ataupun aerob, inilah yang akan menghasilkan humus. Nah, humus yang disebut dengan humic acid adalah senyawa yang paling mudah diserap oleh meristem perakaran karena sudah berupa asam humat ya. Nah, kemudian kalau satu saja tidak ada, maka pertanian di dunia ini pasti akan menjadi masalah. Dari konsep natural fertilizer ini kalau tidak ada satu saja. Misalkan ketersediaan senyawa organik. Unsur hara ada, humus ada. Senyawa organik tidak ada. Nah, maka di sini akan pertanian itu akan menjadi pincang. Kenapa pincang? Inilah yang terjadi sekarang. Ataupun satu ada, dua tidak ada. Nah, unsur hara. Jadi sering kita analogikan, Bapak dan Ibu, bagi yang bagi yang pernah melihat materi ini ya, kok ada yang sama dengan, nah itu salah satunya dosen saya dulu ya, waktu dulu kuliah. Nah, ini salah satunya beliau menyampaikan tentang soil nutrient depletion, ya, jadi menyusutnya unsur hara dalam tanah. Kenapa bisa terjadi? Ya, yang tadi prediksi tadi, kehilangan atau degradasi unsur hara dalam tanah itu kenapa bisa hilang? Karena apa yang dipanen, salah satunya ini jeruk ataupun mangga ataupun durian dan lain-lain, itu ketika dipanen itu mengandung 26 unsur hara dan mineral. 26 unsur hara dan mineral inilah yang setiap panen akan kehilangan kalau kita tidak memasukkan. Dan ternyata real faktanya petani hanya bisa memasukkan 3 unsur saja berupa NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, sisa yang 13 yang 23 dari 26 ini itu tidak terpenuhi, sehingga disitulah terjadi kerusakan atau degradasi atau soil nutrient depletion, penyusutan ya. Nah, ketika ini terjadi ya, kalau kita mempelajari tentang konsep tadi natural fertilizer konsep tadi, kalau kita budidaya pertanian ya, kembali lagi ke ini, kemudian tidak ada unsur karbon organik dan humus, inilah cerita pertanian di Indonesia untuk saat ini.
Jadi kemarin saya di kehadiran tamu beberapa petani bawang ya di Majalengka dan lain-lain, bergantian ya berkonsultasi ke rumah karena memang rumah ini dekat dengan kantor PTBS. Nah, kalaupun tidak bisa ketemu di kantor ya di rumah kadang ya, jadi kita komunikasi. Jadi petani bawang, petani cabai sekarang mengeluh. Kenapa? Saya sudah mengeluarkan biaya produksi yang tidak sedikit berupa pembelian pupuk dan pestisida, tapi tanaman masih diserang oleh hama dan penyakit. Nah, itulah yang disebut dengan eh, pertanian saat ini yang hanya menggunakan unsur hara saja atau pupuk kimia anorganik saja. Sedangkan natural fertilizer konsep ini bahwa karbon organik, unsur hara dan humus itu saling berkaitan. Karena adanya imunitas tanaman itu disuplai gara-gara adanya karbon organik yang menghasilkan humic acid atau humus. Nah, maka yang terjadi sekarang apa? Yang terjadi tanaman mudah terserang hama dan penyakit tanaman. Jadi tidak sedikit orang yang menggunakan pupuk kimia sintetis dan pestisida, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, tapi tetap masih terserang oleh hama dan penyakit. Bahkan bisa gagal panen, kan aneh. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak tersedianya imunitas tanaman. Imunitas bisa tersedia jika ada peran mikroba di dalam tanah. Makanya produk-produk TBS ini semua mengandung teknologi mikroba. Nah, kemudian humus atau asam humat atau humic acid ini sangat sekali diperlukan. Untuk apa? Pertama, untuk mengurai berbagai bahan pupuk anorganik yang sudah terikat oleh logam-logam berat, misalkan unsur fosfor diikat oleh aluminium atau ferrum. Nah, itu bisa dilepas oleh humic acid. Salah satunya produk PTBS yang mengandung humic acid adalah fotosintesa. Nah, dari ini semua, kalau ini tercukupi karbon organik, unsur hara dan humus, maka inilah yang disebut dengan sustainable agriculture development, pembangunan pertanian yang akan insya Allah terus akan berlanjut. Makanya dari 3 unsur ini, dari natural fertilizer konsep ini, PTBS insya Allah sedang mempersiapkan juga karbon organik. Ya, karbon organik itu kan raw material yang berasal dari makhluk hidup. Kalau misalkan kita adakan kompos, jelas biaya perlu waktu, perlu biaya, kemudian bahan dan lain-lain. Kalau kita membutuhkan pupuk kandang, jelas ya, untuk lahan 1 hektar 2 hektar mungkin bisa, tapi kalau sudah berjuta hektar sudah tidak mungkin. Apakah kita perlu biochas ya, yang arang yang dalam proses pirolisis ya dipanaskan atau dibakar dengan oksigen sedikit kemudian jadi arang, dulu ngetren disebut biochas, itu pun bukan solusi. Tapi insya Allah PTBS untuk memenuhi kebutuhan sustainable atau natural fertilizer ini, insya Allah karbon organik ini akan disediakan. Yang tadinya pupuk kandang membutuhkan 5 ton, paling tidak 1 kintal saja untuk 1 hektar. Nah, ini penting untuk apa? Untuk makanan, mikroba yang ada dalam tanah. Tanpa menebar pupuk kandang pun, tanpa menebar kompos pun, nah ini karbon organik inilah nanti yang akan bisa memenuhi kebutuhan karbon ideal. Karena 43% karbon inilah yang hilang setelah adanya aplikasi pemanenan para petani. Maka konsep ini insya Allah akan terus kita sampaikan kepada mitra PTBS. Jadi ketika ada permasalahan, kok pentil durian saya, bunga durian saya, ataupun pentil buah durian, banyak yang rontok. Karena yang diaplikasikan hanya unsur hara saja. Karbon organik tidak tersedia, humus pun tidak tersedia. Nah, maka inilah konsep yang harus dipahami oleh seluruh mitra PTBS bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan itu memiliki syarat ya, yaitu harus mengembalikan pada natural fertilizer konsep, yaitu terdiri dari karbon organik, unsur hara dan humus ya. Nah, begitu pula ini terjadinya pemanenan ya, baik itu komoditas apapun saja, baik itu padi ya, kacang tanah saja, itu kalau dipanen itu kehilangan unsur kalsium itu tidak sedikit, karena untuk membentuk polong itu sangat luar biasa, dibutuhkan dolomit yang begitu banyak ya. Jadi kalau di situ tidak mengandung unsur tidak mengandung unsur kalsium ya, berupa CaO ataupun MgO, maka di situ akan defisiensi unsur hara. Kacang tidak bisa ditanam kacang lagi, harus di rotasi ya penanaman. Begitu pula ini analogi jeruk yang dipanen ya, yang menyebabkan soil nutrient depletion. Jadi apa yang dipanen dan yang dikembalikan ke tanah itu tidak sebanding, sehingga terjadilah kerusakan tanah yang sering kita sebut dengan soil nutrient depletion tadi. Nah, kemudian PTBS di sini alhamdulillah sudah masuk tahun ketiga ya.
sudah masuk tahun ketiga sebagai motor penggerak pembangunan pertanian berkelanjutan. Karena bagaimanapun pembangunan pertanian ini tidak ada pilihan lagi. Makanya PT BES memproduksi produk pertanian ini betul-betul ramah lingkungan. Jadi narasi yang kita bangun bukan masalah organik anorganik lagi sekarang, tapi narasi yang kita bangun adalah narasi natural fertilizer concept. Bagaimana caranya tanaman ini bisa meningkatkan produktivitas hasil, tapi tanah pun terus subur. Dan keseimbangan ekosistem antara predator musuh alami dengan hama pun bisa tercipta. Nah, maka dari itu PTB sudah masuk tahun ketiga sebagai motor penggerak pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia, ya tadi dengan meminimalisir input pengeluaran pupuk dan pestisida. Ya. Jadi meskipun pupuk itu tidak ada bagi PTB tidak ada masalah karena memang kita sedang mempersiapkan produk-produk pertanian yang memang dibutuhkan oleh petani ya. Nah, maka dari itu inilah konsep dasar yang sama-sama harus kita pahami sebelum masuk ke materi inti. Nah, kemudian dari 5 produk yang saya edukasi ya, dulu namanya masih Pilau, ini ada EcoPrem Original, EcoPrem Premium, sekarang namanya jadi Best Palm Solaris, kemudian fotosintesa dan EcoPrem Protector. Nah, EcoPrem Protector ini karena masih on proses perizinannya, maka di PTB sudah tidak tersedia lagi. Dia tidak ada di gudang itu sudah tidak ada, tidak bisa diorder lagi karena memang masih on proses. Jadi PTB hanya menjual yang sudah berizin. Nah, kemudian produk ini ya meskipun masih on proses tapi diketahui ya di dalam pembinaan Aliansi Indonesia ya jasa dan barang di bawah Aliansi Indonesia. Jadi untuk yang membutuhkan ataupun yang yang untuk sebagai pendamping penanganan penyakit tanaman ini pun masih bisa dipasarkan meskipun izinnya masih on proses karena sudah ada hologram Aliansi Indonesia. Aliansi Indonesia ini Bapak dan Ibu bisa mengecek ya di internet apa itu Aliansi Indonesia. Aliansi Indonesia itu adalah lembaga yang memang eh, untuk memproteksi produk-produk yang masih on proses perizinannya, tapi adapun jika digunakan ya untuk urgent untuk misalkan ini untuk penanganan penyakit tanaman itu dilegalkan oleh negara. Jadi jangan khawatir produk EcoPrem Protector ini sekarang di-handle oleh produsen langsung dan itu dari izin dari owner PT BES ya untuk dipasarkan secara konvensional. Tapi di PT BES sudah tidak tersedia. Ya. Nah kemudian dari 5 produk atau 4 produk ini, ya kita pun sudah membagi-bagi menjadi 2 SOP, SOP Eco Farming dan SOP Best Farming. Jadi intinya produk ini, alhamdulillah ya, tanpa harus mulai dari luar pun, kita sudah bisa berdiri sendiri ya. Inilah dasarnya produk-produk PTBS yang membuat ya ataupun menebar manfaat untuk para petani di daerahnya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu semua, bahwa inilah kebersamaan kita ya dari tim konsultan dengan produsen apa yang diinginkan kemudian kita tampung ya terutama di dalam kunjungan ya dari Eco Farming Original menginginkan adanya kombinasi dengan produk lain makanya SOP sudah kita buat. Jadi Eco Farming kalau dikombinasi dengan fotosintesa itu hasilnya dahsyat gitu. Apalagi di situ ada EPP satu saset saja ya 1/10 tub Eco Farming 1/3 fotosintesa dan 1 EPP dalam 4 terakhir diaplikasikan ke tanaman-tanaman semusim baik jagung, padi, ya hortikultura sayuran daun itu dampaknya 3 hari itu pangling semua, daunnya lebar-lebar semua. Nah, maka dari itu dari kunjungan Eco Farming Original ini yang pertama kita sepakat produk PTBS ini yang berupa Eco Farming terutama ya original tidak ada lagi istilah-istilah fermentasi. Kemudian yang kedua bisa dikombinasikan dengan produk PTBS yang lainnya atau best farming lainnya. Nah, kemudian ini ya yang sering kita sampaikan Bapak dan Ibu semua, ternyata untuk meningkatkan hasil produk pertanian perkebunan ini ada 13 faktor-faktor yang memang mempengaruhi ya, yang memiliki tujuan ternyata yang bisa meningkatkan hasil itu ternyata bukan hanya pupuk saja, bukan hanya penghematan penyakit saja, tapi mulai dari benih dan bibitnya dulu. Nah, maka dari ini saya menghimbau lagi ya kepada para mitra ketika mengadakan demplot, ketika menyampaikan produk-produk pertanian PTBS, yang pertama jangan terlalu overclaim. Jadi overclaim ini adalah sebuah klaim yang semuanya nanti bisa diatasi oleh produk PTBS. Nah, ini banyak kejadian nih. Kemarin saya baru ramai juga, mohon maaf saya sampaikan. Jadi ada salah seorang yang menggunakan produk BSR
Ya, dulu masih pilau. Nah, cuman sayangnya ini tidak didokumentasikan di awal. Ya. Sebetulnya itu tanaman, tadinya tidak dirawat. Setelah diaplikasikan 2-3 kali aplikasi ini, hasilnya sudah kelihatan, pelepahnya hijau, sudah mulai terlihat. Cuman belum muncul tanaman buah segar, karena kan vegetatifnya harus dituntaskan dulu. Nah, karena yang bersangkutan karakternya emosian gitu kan. Nah, ini perlu saya sampaikan. Uh, Awalnya tidak mau memberikan dokumentasi before dan afternya. Nah, akhirnya diberikan, setelah diberikan, saya berikan pemahaman, ini bagus ada perkembangan. Nah, sebelumnya dirawat atau tidak. Nah, ternyata tadi ya bahwa pengaplikasian produk BSR salah satunya tadi ya. Ketika kita mengaplikasikan, kita harus tahu dulu riwayat benih dan bibitnya dulu. Nah, terkadang benih dan bibit tidak bersertifikat. Ketika diaplikasikan ingin berubah menjadi mesin pencetak tanaman buah segar gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu gitu. Nah, maka dari itu semua ini nanti akan saya sampaikan bagaimana cara kita mendampingi Demkot para calon mitra kita ya, jangan sampai dilepas, jangan terjadi komplain ya. Karena kalau kita mengaplikasikan sesuai dengan rekomendasi, insya Allah tidak akan ada masalah. Karena yang jadi masalah itu dilepas, kemudian ketika ada masalah, saya diberikan nomor saya diberikan kepada yang bersangkutan. Akhirnya komunikasi ini belum apa-apa udah nyalahin saya, gitu. Padahal saya kan tidak mengedukasi cara-cara yang tadi disampaikan. Nah, maka dari sinilah pentingnya edukasi, ya seperti apa sih SOP BSR ini yang terbaru yang direkomendasikan oleh formulator. Bapak dan Ibu semua, ini di buku Permingguan Book ada di halaman pertama. Jadi yang untuk meningkatkan hasil itu bukan hanya sebatas pupuk saja, tapi mulai dari benih dan bibit, ketersediaan organik di lahan berupa organik idealnya juga, sinar matahari juga, teknologi mikroba ada atau tidak di situ, pH tanahnya ideal atau tidak, salinitas kadar garamnya optimal 2 desisimen per meter di situ, berapa kadar salinitasnya 1 desisimen 640 ppm. Nah, itu 4 per million ya, miligram dalam 1000/1000. Kemudian ketersediaan airnya bagaimana, relatif humidity-nya pun bagaimana, kadar air yang ada di udara, NPK berimbang, halaman sekunder, halaman mikro dan ZPT, jarak tanaman ideal, penghalaman penyakit tanaman, gulma, panen pasca panen. Nah, ini harus dipahami semua. Bahwa yang bisa meningkatkan itu bukan hanya pupuk saja. Memang pupuk produk PTBS itu bukan satu-satunya bisa meningkatkan hasil, tapi salah satunya saja. Maka dari itu ini harus dikuasai semua. Nah, kemudian berbicara masalah tentang produk kita ya. Produk tentang dulu namanya Pilau. Pilau ini bantal ya. Jadi kenapa harus ada perubahan nama? Ini perlu saya sampaikan juga. Jadi nama Pilau ini secara administratif di Kementerian Pertanian sudah habis masa perizinannya ya. Makanya dari timnya Paraden diminta untuk merubah nama Pilau ini, kemudian konsultasi dengan owner PTBS, nama ini dirubah menjadi Best Farm. Ya. Jadi Pilau ini kan bantalan, ini nama produk lama digunakan di PTBS ini, kemudian harus ada rebranding nama, kemudian diajukan keinginan dari owner ada namanya BEST Farm tadinya ya. Nah, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena Best Farm ini sudah ada yang menggunakan yang pakai T-nya ya. Teknologi. Nah, T-nya ini kenapa ditiadakan? Karena sudah ada yang menggunakan nama Best Farm di Lembaga Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Di HAKI ini, maka di sini namanya Best Farm Soloris. Nah, Best Farm Soloris ini sebetulnya ini produk ya, simpel dan tidak terlalu banyak teori ya. Karena kalau banyak teori malah pusing sendiri. Karena ini produk bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diuji secara akademis lagi, ya. Tapi untuk membela para petani-petani kecil yang sudah mendapatkan pupuk. Bayangkan pupuk sekecil ini, alhamdulillah sudah banyak testimoni, baik di komunitas padi ataupun komunitas apapun, bisa memenuhi kebutuhan NPK ideal jika dikombinasikan dengan produk lainnya. Nah, maka dari itu, materi ini semua tidak terlalu banyak, ya. Cuman bisa berkembang karena banyak polemik pertanyaan. Ya, nah, maka saya sampaikan intinya saja. Jadi produk Best Farm Solution ini awalnya memang diperuntukkan ya, sebagai solusi di lahan perkebunan sawit yang sulit mendapatkan air. Jadi cukup kita aplikasikan satu saset BSR ya, sawit berumur 4-10 tahun, tanaman menghasilkan satu katakanlah, kemudian dipendam saja. Ya, tapi seiring perjalanan ternyata Best Farm Solution ini jika dikombinasi dengan fotosintesa jauh lebih bagus. Makanya bahasanya Paraden ketika menyiapkan Zoom Leader, Pak boleh nggak tidak disatukan dengan fotosintesa? Boleh. Cuman kalau ingin bagus harus dikombinasi dengan fotosintesa. Nah, jadi
sebelum saya menceritakan tentang apa namanya, tentang cara aplikasi dan polemik yang muncul di kalangan para pemilik kebun sawit, saya akan bercerita dulu tentang keunggulan dan nilai. Nah, ini keunggulan yang sudah didokumentasikan dalam buku Farming Guidebook ya. Kemudian bercerita tentang hasil kajian-kajian analisis ya. Ini pun sudah kita ujikan juga ya. New Base Pump Solis ini ternyata kandungan nitrogennya cukup tinggi 5,71. Kemudian di sini di-upgrade untuk magnesium ya, kemudian kalsium itu meningkat ya. Ini yang New Base Pump Solis yang diujikan di Sukopindo ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ketika ada pertanyaan berapa kandungan NPK base pump tadi sudah dilihatkan. Nah, di fotosintesa berapa? Nah, kalau fotosintesa ini ternyata kandungan nitrogennya tembus di 12,79%. P25-nya 7,50, K2O-nya 7,56. Kemudian di sini ada beberapa unsur hara mikro esensial tadi. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh perkebunan sawit ya yang sudah dipanen itu supaya terganti lagi yang 26 kandungan tadi, maka dibutuhkanlah unsur hara lengkap baik itu NPK atau unsur hara primer, ya, kemudian unsur hara sekunder berupa kalsium, magnesium, sulfur, dan trace elemen berupa 7 hara mikroesensial. Nah, ini di produk PTBS ini, baik di fotosintesa dan BSN sudah cukup lengkap. Jadi jangan khawatir terjadi soil nutrient depletion, ya, ataupun terjadi penyusutan, kehilangan unsur hara setelah pemanenan. Jadi dengan adanya nutrisi yang ada pada fotosintesa dan BSN ini sudah cukup melengkapi. Nah, kita belum berbicara dulu masalah ini ya, masalah tentang apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para pemilik kebun sawit mengenai produk ini. Yang saya akan bahas di sini adalah mengenai kandungan dulu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari kandungan ini, sebetulnya ada 60 kandungan yang tidak dipublikasikan semua. Salah satunya adalah humic acid yang ada pada BSA dan fotosintesa ini yang mampu memanfaatkan berbagai residu kimia sintetis yang ada di tanah yang akan dirubah menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Nah, itu pun ada. Begitu pula teknologi mikroba yang ada di sini, ini sangat luar biasa juga. Nah, Bapak dan Ibu semua, ada 4 pertanyaan mendasar. Ada 4 pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh para pemilik kebun sawit. Karena pemilik kebun sawit ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkebunan besar swasta, ya, yang lebih dari 58%. Kemudian perkebunan rakyat ya 40% sekian, nah sisanya adalah perkebunan negara berupa PTPN. Perkebunan rakyat ini biasanya perkebunan besar swasta ini biasanya dikelola secara komersil dan profesional ya. Nah, ini perkebunan besar swasta. Perkebunan rakyat ya yang dimiliki oleh rakyat-rakyat ya ataupun para pribumi, baik itu yang 1 hektar, 2 hektar, bahkan sampai 100 hektar saja ya. Dan kemudian perkebunan negara. Nah, ada 4 pertanyaan yang mendasar yang sering ditanyakan. Makanya ketika saya menyampaikan materi ini di hadapan siapa saja, maka keempat pertanyaan ini sudah dijawab duluan. Yang pertama, kandungan hara yang ditanyakan. Kandungan haranya seperti apa? NPK-nya berapa? Hara mikronya seperti apa? Gitu kan. Terus ada apa lagi? Gitu kan. Nah, ini kandungan. Yang kedua, uji efektivitas. Uji efektivitas. Yang ketiga, perusahaan mana yang sudah pernah pakai. Yang keempat, bagaimana kinerja produk ini. Nah, maka ini satu-satu harus dituntaskan. Yang pertama, kandungan unsur hara. Kandungan unsur hara, tadi sudah saya sampaikan. Di New Base Pump Solis ini, ya, formulator menyampaikan bahwa produk ini bahwa produk ini sudah di-upgrade. Ya, sudah di-upgrade untuk memenuhi ya, kondisi cuaca dan iklim di kemudian hari. Makanya ada beberapa yang di-upgrade lagi. Ya, kadang disesuaikan dengan kualitas pilosolis yang dulu gitu kan. Supaya apa? Supaya tanaman jauh lebih kuat imunitas dan lain-lain. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan NPK ideal ya, maka dikombinasikan dengan fotosintesa. Nah, maka di sini di dalam pengaplikasian pada komoditas kelapa sawit BSR ini ya, langsung saya sampaikan saja. Kita membuat lubang 20 cm dari pangkal pohon kelapa sawit. Nah, kemudian ini katakanlah umur 4 sampai 10 tahun. Kemudian disobeklah 1 saset BSR, mau ditabur boleh, sampahnya diikut dikubur boleh, ataupun disobek-sobek
simpan, dibalik, boleh. Cuma ada di sini yang harus diaplikasikan oleh para mitra, ya, para petani, yaitu dengan mengaplikasikan fotosintesa. Jadi fotosintesa ini wajib diaplikasikan setiap di tempat lubang BSR itu dipendam. Bagaimana caranya? Dibutuhkan 4 saset fotosintesa per hektar. Makanya Bapak dan Ibu sebelum ya memastikan untuk join ya kepada para petani, pemilik kebun sawit ini, maka kita harus tahu dulu berapa populasi sawit per hektarnya. Karena populasi sawit ini berbeda-beda. Ada yang 120 pohon per hektar, ada yang 136, ada yang 143 atau 140. Nah, ini berbeda-beda kenapa? Karena varietas ini berbeda-beda. Ada yang pelepah panjang, pelepah sedang, dan pelepah menengah. Pelepah sedang dan pelepah panjang. Nah, yang bagi pelepah panjang itu kapasitasnya itu 120 pohon per hektar. Ada pelepah sedang di 130 sampai 136 per hektar. Nah, ada juga yang 143 itu pelepah pendek ya yang tembus sampai 143 per hektar. Nah, ini berhubungan dengan nanti kebutuhan pupuk yang harus dihitung. Makanya semuanya harus ditentukan. Ini jenis pelepah apa? Jenis topas pelepah pendek misalkan. Oh, berarti bisa 140 pohon. Nantinya akan berhubung apa? Ada korelasinya dengan kebutuhan BSR dan fotosintesa. BSR yang dibutuhkan, ini katakanlah di umur 40 tahun, katakanlah yang punya populasi 120 pohon, karena ini pelepah panjang. Maka dibutuhkan satu saset BSR, kemudian 20 cm dari pangkal pohon dipendam, disobek dulu BSR-nya, kemudian disimpan. Nah, setelah itu disiram menggunakan larutan fotosintesa. Nah, caranya bagaimana? 4 saset larutan fotosintesa ini, ya, jangan dilarutkan semua dulu. Nah, cara gampangnya seperti ini. 1 saset fotosintesa itu bisa untuk 10 sampai 35 pohon. Ya, kenapa ada 10 sampai 35 pohon? Karena Pak Raden pernah menyampaikan, sawit yang berumur di atas 10 atau 12 tahun itu bisa 1 saset fotosintesa bisa dibagi untuk menjadi 10 pohon. Bagaimana caranya? 1 saset fotosintesa tersebut bisa dilarutkan di dalam 1 liter air. Makanya pelarutnya ini dalam 1 saset fotosintesa itu dari 1 liter sampai 3,5 liter pun boleh. Kalau 3,5 liter berarti artinya itu 35 pohon. Kalau itu populasinya 140 pohon, jadi 1 saset ini untuk 1/4 hektar. Hanya 1 saset fotosintesa dilarutkan dari 3,5 liter. Ya, dari dalam 3,5 liter. Kemudian nanti 100 mili ini di dalam lubang B 3,5 liter kali 4 saja untuk luasan 1 hektar. Ya. Jadi sekitar 14 liter untuk 1 hektar. Satu tangki untuk disiramkan 100 mili ditugaskan oleh produsen, oleh PTBS, ya, maka aplikasi ini wajib diaplikasikan. Pak, pertanyaannya boleh nggak eco farming? Boleh, penting mengatasi permasalahan kesulitan air di perkebunan sawit. Tapi paling tidak 14 sampai 15 liter per hektar saja mudah-mudahan tidak akan menyulitkan. Karena dosisnya 100 mili per lubang BSR. Nah, itulah SOP yang harus saja BSR dipendam kemudian disiram menggunakan larutan eco farming boleh atau tidak? Boleh saja silakan. Ya. Cuma yang jadi masalah airnya tadi ya. Kalau di fotosintesa kita buat dibagi-bagi per 100 mili per pohon. Nah, kemudian kalau eco farming berapa? Ya disesuaikan saja. Yang penting di situ ada air, tidak memberatkan ya. Itu pun bisa disiramkan lagi juga di titik yang sama. Baik yang original maupun premium, boleh silakan. Nah, itu gambaran teknik pengaplikasian. Jadi yang pertama mengenai kandungan hara tadi sudah saya sampaikan ya, ada apa namanya? Salinan dari Skopindo ya yang intinya NPK-nya cukup untuk kebutuhan sawit, kemudian ada trace elemen, ada hara makrosekunder juga, sudah cukup lengkap semua. Tadi sudah ada. Kemudian uji efektivitas ini
alhamdulillah. Jadi kalau ada yang bertanya uji efektivitas, sebenarnya uji efektivitas ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mengadakan repeat order, dan itu tidak mungkin diberikan kepada perusahaan lain. Tapi yang pasti kalau ingin membuktikan, silakan aplikasikan cara seperti ini. Sawit yang umur 4-10 tahun, silakan aplikasikan dengan cara seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, perusahaan mana sih sudah pernah pakai? Sudah banyak. Ya, karena produk ini adanya, dianggap produk ini bagus, adanya repeat order. Repeat order di PT BES untuk produk ini termasuk produk yang top branded di PT BES. Nah, pertanian yang ketika adanya transaksi itu tidak tanggung-tanggung bisa tembus, ya, transaksi ini ratus juta sampai miliaran per satu kali transaksi. Nah, itu menunjukkan bahwa produk ini alhamdulillah responnya sangat luar biasa di kalangan petani sawit, karena cukup membawa satu saset saja ya untuk ini, ya, nanti kita hitung itu kebutuhannya. Nah, kemudian yang ketiga, kinerja. Yang keempat, kinerja. Tadi kandungan hara, uji efektivitas, perusahaan sudah pernah pakai, dan kinerjanya. Bapak dan Ibu semua, inilah sebuah teknologi. Jadi ternyata untuk mengaplikasikan pupuk dan pemupukan, ya, itu tidak selamanya harus berkilo-kilogram, berbelas-belas kilo ya per pohon per tahun. Karena petani konvensional sekarang ada juga yang menggunakan pupuk kimia anorganik ini sampai 12-15 kilo per pohon per tahun. Tapi apa yang didapat? Biaya kerugian jelas keluar, ya. Tidak sedikit. Tapi tanaman masih ngetrek. Kemudian berapa persen sih yang diserap oleh tanaman? Berapa persen yang jadi residu dan berapa persen yang menguap, terutama unsur nitrogen. Nah, maka dibutuhkanlah teknologi cerdas. Nah, inilah BSR, ya, New Base Palm Service, yang insya Allah menjadi solusi buat para petani perkebunan sawit. Begitu pula ini bisa digunakan juga untuk komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, karena cukup simpel. Ini pun bisa dicairkan juga, ya. Disemprot ke daun oke, dipendam oke, dikocor oke. Inilah produk yang memang produk kecil yang tidak masuk akal tadi, ya. Kalau terus dijalankan bisa masuk rekening, ya. Karena inti dari bisnis PTBS itu, kalau duit bisa masuk ke rekening sendiri, itulah sudah merasakan nikmatnya bisnis PTBS. Tapi kalau belum, nah itu harus belajar lagi ke para mentornya, ya. Nah, ini dari produk ini saja bisa luar biasa. Nah, kalau dihitung-hitung, ya, nah, saya bicara hitungan ataupun sebelum ke hitungan mengenai kinerja dulu, ya. Nah, kinerjanya seperti apa? Nah, karena ada beberapa komplain para ahli sawit, kami saja memupuk sampai 12 kg per pohon per tahun, karena ada korelasinya tanaman buah segar yield per tahun, ya, yang dihasilkan tonasenya berapa, dalam luasan 1 hektar itu dapat berapa. Nah, itu biasanya tadi berbeda-beda, ya, dalam hitungan 1 tahun masa panen, katakanlah 2 pekan sekali dalam 1 bulan, berarti 2 kali panen, berarti ada 24 kali panen. Itu pun kalau tidak ada ngetrek full, ya. Itu kisarannya, ya, tadi mulai dari 15, 20, 30, bahkan ada yang sampai 40 ton per hektar per tahun. Nah, itu pun berbeda-beda, karena yang membedakan itu pertama tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe seterusnya mengenai kesuburan tanah sebelumnya. Nah, adapun penggunaan ini, ya, ini berbeda-beda, ya. Ada kenaikannya real 15-50% setelah menggunakan produk BSR ini bagi tanaman yang sudah menghasilkan. Nah, mengenai kinerja, ketika ada pertanyaan, kami memupuk, ini orang katakanlah petani konvensional ataupun para ahli di luar, sampai 12 kg, karena ada korelasinya yield per tahun tadi, ya, tonase yang dihasilkan, tanaman buah segar yang dihasilkan, ya, berupa tonase dalam luasan 1 hektar, ya, berapa dapatnya. Nah, kemudian ini menjadi pupuk sekecil ini bisa mengatasi itu semua. Nah, ini harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan kita yang ditanyakan diajukan tadi, kita balik tanya lagi. Nah, ketika Anda memupuk 12 kg per pohon per tahun, berapa persen yang diserap oleh tanaman? Berapa persen yang menjadi residu, berapa persen yang menguap? Buktinya masih ada ngetrek. Nah, dari situ baru kita sampaikan, ini adalah pupuk yang memang direkomendasikan untuk kelapa sawit yang sulit mendapatkan air. Kemudian dari tanah yang bisa memanfaatkan residu ataupun berbagai bahan kimia organik yang tidak bisa terurai menjadi
bisa terurai lagi dan menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Nah, Bapak berhak tidak percaya terhadap produk ini. Ya, semuanya berhak tidak percaya kalau belum mencoba. Nah, maka dari itu, kapan Bapak mau mencoba produk kita? Supaya Bapak bisa menyimpulkan dan supaya Bapak bisa menikmati. Ya, jadi kita memupuk sawit ini dan kita bisa menjadi peluang bisnis juga gitu. Nah, maka dari itu, apapun yang terjadi perdebatan, silahkan arahkan untuk demplot. Nah, demplot ini jangan kasih gratis. Bapak luasan lahannya berapa? Kemudian berapa paket basic? Ya, kalau kata orang Sintang, mohon maaf, sebut paket 2 alpha gitu kan. Kalau pemilik sawit itu kan lahannya luas-luas. Nah, artinya langsung kita tentukan mau ambil berapa paket. Jangan sampai ada permintaan minta gratis, jangan. Karena kalau permintaan gratis itu ujung-ujungnya endingnya nggak bakal benar. Ya, jadi paksakan harus membeli, mau berupa basic dulu kah, reguler kah, atau apapun, yang penting harus membeli. Nah, inilah 4 pertanyaan tadi ya, kandungan unsur hara tadi sudah sampaikan, uji efektivitas, kemudian perusahaan sudah pakai, dan kinerja produk ini seperti apa. Nah, yang bisa ya menjadi daya tarik tersendiri untuk para pemilik kebun sawit, yaitu di analisis biayanya. Jadi hasil daripada kajian kita ya, tim konsultan ini dulu pernah meriset ya, ataupun mengobservasi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani konvensional. Biaya petani konvensional itu menentukan, ada yang menyampaikan habis 97.000 per pohon per tahun. Ada yang menyampaikan juga 97.000 terlalu sedikit. Kami lebih dari 130.000, berarti bisa sampai 150.000 per pohon per tahun. Itu biaya pemupukan. Nah, kalau kita lihat realita yang ada, ya, jadi pemilik kebun sawit itu berbeda-beda ya cara pemupukannya. Nah, ada yang NPK 16-16, ya, katakanlah dibutuhkan 8 kg per pohon, ke 15.000, ini masih harga murah. Sekarang pakai sudah 20.000 per kilo, dikali 120 pohon, keterangan aplikasi pemupukan 3 kali per tahun, dibutuhkan 14.400.000. Kemudian kisrit adalah magnesium sulfat, dia adalah senyawa yang digunakan para petani konvensional ya, yang mengarah pada komersil. Baukisrit ini bisa menaikkan pH, juga mesnya jauh lebih halus dibanding dolomit. Dibutuhkan 1 kg per pohon, 120 pohon, 4 kali 4.000, 480.000. Kemudian boret 0,75 kg boron ya, 17.000 per kilogram. Ini totalnya 1.530. Dan ini kalau dihitung, total kebutuhan biaya yang dikeluarkan untuk 120 pohon pelepah panjang per hektar, ini 16.410.000. 16.410.000 ini kalau dibagi 120 itu jatuhnya 136.750 rupiah, silakan hitung. Itulah biaya yang dikeluarkan oleh petani konvensional ya, mengarah pada komersil. Pengadaan pupuk saja bisa menghabiskan 136.750 rupiah. Nah, kemudian yang menggunakan pupuk base pump solulis, kalau saja ini ya, yang lama ini waktu pilau. Kalau sekarang kan ada kombinasi dengan menggunakan fotosintesa. 1 saset BSRI per pohon dikali 4 kali aplikasi per tahun. 4 saset 320 pohon itu 480 saset. 480 saset ini ya, kalau dikali harga repeat order ya, makanya ini harus di rekrutmen sebagai mitra PTB, PTB supaya harganya murah. Makanya di sini kali 125.000 jatuhnya di 6 juta saja. Nah, kemudian ada repeat order 16 produk fotosintesa. Sebelum aplikasi BSR wajib aplikasi fotosintesa 4 saset per hektar. 1 saset itu 10 sampai 35 pohon. Nah, kenapa 35 pohon? Karena tadi populasi terbanyak ada yang 140 pohon kan. Jadi 1 saset untuk 1/4 hektar. Setiap aplikasi dibutuhkan 4 saset fotosintesa. Nah, kalau misalkan fotosintesa dibutuhkan 1 paket ya, di harga 2 juta, maka biaya yang dibutuhkan untuk luasan 1 hektar totalnya 8 juta. 8 juta dengan yang petani konvensional tadi 16.110.000 tetap masih ada efisiensi 50%. Maka 6 juta ditambah 2 juta repeat order fotosintesa, maka totalnya 8 juta dibagi 120 pohon, jatuhnya 66.666 rupiah. Jauh lebih murah dengan yang 136.750 rupiah tadi. Nah, ini pun sama ya, untuk meyakinkan para pemilik kebun sawit, kita harus punya hitung-hitungan ini. Ya, pembandingnya apa? Bahwa produk PTBS ini jauh lebih murah. Nah, makanya tadi keunggulan produknya ramah lingkungan,
yang kedua adanya efisiensi biaya, bisa meningkatkan hasil, praktis, dan hanya di PTBS biaya pengolahan dirubah menjadi peluang bisnis. Nah, jadi intinya ketika kita menyampaikan produk pertanian BSR ini, ya, sebetulnya tidak terlalu banyak teori. Yang penting mau mempraktekkan dan mau mengaplikasikan produk ini. Dan itu paling tidak 1 tahun harus tuntas 4 kali aplikasi. Jadi jangan ngegantung 1 kali di aplikasi belum apa-apa sudah komentar macam-macam. Wah ini brondolnya jadi cepat rontok. Wah ini terjadi buah busuk atau busuk cengkeh ataupun buah cengkeh gitu kan. Yang setelah terjadi polinasi malah terjadi pembusukan gitu. Nah itu kan opini jauh dengan opini lagi. Nah supaya kita tahu menyimpulkan bahwa produk ini bagus dan tidak itu setelah 1 tahun. Dan rata-rata secara signifikan hasilnya bagus untuk memenuhi kebutuhan baik vegetatif maupun generatif. Ini yang sudah terjadi ya. Jadi intinya analisisnya harus dipahami, kemudian cara pengaplikasian pun harus dipahami. Jadi intinya aplikasi BSR yang terbaru ini harus dikombinasi dengan fotosintesa. Meskipun ada penambahan 2 juta repeat order, tetap masih murah. Hanya 66.000 saja per pohon per tahun. Nah, petani konvensional lebih dari itu. Bisa sampai 136 sampai 150.000 per pohon per tahun. Jadi kalau dari efisiensi kita sudah terpenuhi. Dari produk ramahnya lingkungan, misalnya sudah terpenuhi. Nah, efektivitas peningkatan hasil itu harus dibuktikan. Tidak bisa kita berkuar-kuar ini produk bagus, tidak bisa. Makanya Bapak selaku pemilik kebun sawit, Bapak mau ngambil berapa paket. Jadi jangan diajak debat kalau yang gini-gini ya. Karena di dalam Islam ya, yang namanya perdebatan itu ya semuanya cari pepesan kosong. Dan jika ingin memenangkan perdebatan, ya hindarilah perdebatan. Jadi arahkan saja untuk demplot. Apapun pertanyaan yang mengarah kepada teori dan lain-lain, arahkan ke demplot. Karena produk ini harus dibuktikan. Yang tadinya tagline biarkan tanaman bicara menjadi biarkan rekening yang bicara. Nah kalau rekening yang bicara, itulah ending daripada bisnis PTBS. Nah nanti dari penyampaian produk ini, ya kita kuasai keilmuannya, tidak overclaim, dan kita pun harus tahu kondisi tanaman ini dari awal. Jadi jangan sampai tanaman ini tadinya sengsara, misalkan pelepahnya menguning, tidak dirawat, diaplikasikan sudah ada perkembangan, karena memang momennya belum keluar tanaman buah segar, komplain kemana-mana. Nah itu pun kita harus kuat di dokumentasi di before dan afternya. Karena ini kunci daripada supaya terhindar dari fitnah. Karena banyak ya tanaman tidak dipelihara, kemudian diaplikasikan BSR ingin berubah semuanya, tanaman buah segar gede-gede, tanamannya itu ada tahapannya, bisa, cuman ada tahapannya. Makanya pengujian pupuk ini kan tidak sebentar, di PPK saja bisa 2 tahun ya. Nah makanya kita paling cepat setahun ini sudah kita bisa simpulkan seperti apa produk ini gitu ya. Nah kemudian produk ini pun selain daripada bisa digunakan untuk komoditas perkebunan kelapa sawit, bisa digunakan untuk komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura. Nah ini sudah teruji ya di padi pun bahwa BSR bisa disemprot. Nah itu ada SOP-SOP tersendiri.